Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sosiologi. Ayo rapikan dulu tempat duduknya. Ambil sampah yang mungkin ada di laci, di bawah meja. Udah? Ya Pak. Oke. Nah ya, ketua kelas siapkan teman-temannya. Sta'id Yaman Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah kami pemahaman yang baik. Amin. Nah, baik. Sekarang saya akan absen ya. Ya Pak. Yatno, Hadir Pak. Setio. Hadir Pak. Oke. Ini tidak ada yang cewek ya? Iya Pak. Asman ada ya? Iya Pak. Oke. Nah, sekarang saya akan menampilkan gambar. Nah, silakan kalian lihat kira-kira ini gambar apa. Saya pikir kemudian dengan pressingnya Iqbal masih belum akurat. Serangan dari Indonesia. Ada kita lihat tiga pemain Indonesia di kotak penalti. Berbahaya datangnya tadi. Shooting langsung dari Lutfi. Masih Lutfi lagi. Jatuh dalam pelukan penjaga gawang Sutipong Pesensus. Sebuah shooting yang sangat akurat dari Lutfi namun terlalu lemah. Betul. Ini shooting pertama ya yang dilakukan oleh pemain. Nah, yang tampil ini kira-kira gambar apa? Klub sepak bola Pak. Nah, benar sekali. Jadi ini ada klub sepak bola, ada permainan sepak bola, dan tentunya dalam permainan sepak bola ada klub atau ada kelompok. Jadi antara kelompok A dan kelompok B saling bertanding untuk menjadi juara kayak gitu. Nah, di dalam masyarakat ada juga yang disebut sebagai kelompok. Nah, ada yang tahu nggak kelompok materi hari kita itu tentang apa yang berkaitan dengan ini gambar yang tadi? Berkaitan dengan kelompok sosial atau masyarakat. Nah, benar sekali, pintar. Ya, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kelompok sosial. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, ayo ditulis ya. Ya Pak. Nah, yang pertama, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan pengertian kelompok sosial. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan dimensi hubungan antar kelompok sosial. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan dinamika kelompok sosial di Indonesia. Yang kelima, siswa diharapkan mampu memahami dan menghargai berbagai kelompok sosial di lingkungan sekitar. Bagaimana? Sudah ditulis? Ya Pak. Ya, lanjut. Yang keenam, memperdalam keagamaan yang dianut dan menghormati agama lain. Yang ketujuh, mensyukuri keberadaan dan keberagaman kelompok sosial sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Sudah? Ya Pak. Ya, baik. Jadi tujuan pembelajaran kita
ada berapa? Ada 7. Ya. Nah, jadi kelompok sosial itu perlu kita pelajari sebagai modal kita dalam memahami masyarakat. Karena kalau kita sudah paham dengan orang sekitar, kita paham dengan kelompok A dia sukanya apa, kelompok B dia orientasi pikirnya apa. Jadi kalau kita paham dengan kelompok sosial, kita bakalan bisa jadi banyak teman, bisa saling memahami, bisa meningkatkan kepekaan, bisa jadi pokoknya bisa jadi banyak teman lah. Karena dengan mempelajari ini kita bisa lebih paham bagaimana meyakinkan, bagaimana bergaul, berkomunikasi, bagaimana memperlakukan orang sesuai dengan keyakinannya dia, sesuai dengan bagaimana dia terhadap keyakinan dalam kelompoknya. Paham? Paham, Pak. Nah, jadi saya akan membagi kalian ke 4 kelompok ya. Ya, Pak. Nah, jadi silakan berhitung dari ujung kiri ke kanan, ujung kiri saya, di ujung kanan, dan depan ke belakang. Ayo, menghitung 1 sampai 4 silakan, dan silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan angka kalian masing-masing. Paham? Paham, Pak. Oke, nah jadi nanti kelompok 1 akan membahas tentang pengertian kelompok sosial. Kelompok 2 akan menjelaskan tentang tipe-tipe kelompok sosial. Yang ketiga akan menjelaskan tentang dimensi hubungan antar kelompok sosial. Yang keempat akan membahas tentang dinamika kelompok sosial di Indonesia. Sudah paham? Paham, Pak. Sudah semua kan? Ya, sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing. Ya, siap, Pak. A few moments later. Nah, jadi kalian nanti akan mendiskusikan tentang apa yang Bapak kasih materinya. Setelah itu silakan cari materi di buku atau di internet, terserah. Tapi ingat, sertakan daftar pusakanya ya. Ya, Pak. Ya, jadi kalian bisa menggunakan Google atau Google Scholar, bisa cari di situ atau di buku saja. Silakan nanti kalian cari tentang permasalahan yang ada, tentang materi-materi kalian, kemudian buat esai, paham ya? Ya, Pak. Buat satu paper tentang masalah-masalahnya kalian yang sudah Bapak sampaikan tadi. Nah, setelah itu silakan kalian mempresentasikan di depan kelas. Paham? Paham, Pak. Ya. Nah, jadi silakan kalian mengerjakan tugas masing-masing. Kalau ada yang tidak dipahami, tidak ada mengerti, silakan bertanya ya. Ya, Pak. A few moments later. Nah, baik, jadi karena waktu sudah habis, jadi sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kalian seperti yang tadi sudah saya tugaskan. Silakan papernya disiapkan dan kelompok 2 duluan, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan mohon izin Bapak Guru. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya. Tipe-tipe kelompok sosial. Yang pertama itu adalah kelompok sosial menurut proses terbentuknya. Terbagi menjadi kelompok semu. Ya. Contohnya kerumunan atau crowd. 2 massa, 3 publik. Dan kedua ada kelompok nyata yang terbagi menjadi kelompok statistik atau statistik grup. Yang kedua kelompok kemasyarakatan atau sosial grup. Grup ya. 3 kelompok sosial atau sosial grup. 4 kelompok asosiasi atau asosiasional grup. Ya.
Yang ketiga, kelompok sosial atau menurut ikatannya. Ya. Yang pertama ada paguyuban, dan kedua ada patembayan, Ya. dan komunitas, dan juga ada organisasi sosial. Ya. Kerumunan merupakan berkumpulnya orang-orang pada saat tertentu secara cepat tanpa ada ikatan organisasi. Himpunan manusia yang termasuk kerumunan yaitu massa dan publik. A few moments later. Baik, ada yang mau bertanya dari hasil presentasi temannya? Ya saya Pak. Ya, silakan. Terima kasih atas izinnya Pak untuk kami bertanya. Ya. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada saudara yang mempresentasikan hasil kelompoknya tadi. Ya. Kelompok orang yang ada di Mall Kalibosi setiap paginya di hari Minggu, apakah itu termasuk kelompok semu atau bukan? Oke, ya. Nah, jadi pertanyaannya, apakah orang yang ada di Kalibosi itu sana setiap hari Minggu yang olahraga, Dik? Ya Pak. Nah, itu termasuk kelompok semu kah atau bukan? Ya, silakan dijawab kelompok penyaji. Oke, terima kasih Pak. Ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara tadi. Ya. Apakah sekumpulan orang yang berada di Kalibosi itu termasuk kelompok sosial semu Ya, atau bukan? atau bukan? Nah, Jawabannya itu mereka itu kelompok sosial karena pasti dalam sekelompok orang yang ada di sana memiliki seorang trainer. Jadi dikatakan kelompok sosial. oh, jadi dia bukan kelompok semu. Iya Pak. Oh iya, oke, baik. Ya, silakan duduk. Nah, baik, itu tadi presentasi kita. Silakan dulu dikumpul papernya. Ya Pak. Mana? Mana? Oke. Bagus. Nah, ya jadi saya luruskan beberapa miskonsepsi yang ada tadi ya. Nah, tadi ada yang bertanya soal bagaimana tentang kerumunan atau bagaimana tentang orang-orang yang ada di Kalibosi. Apakah itu termasuk kelompok sosial, kelompok semu? Nah, tadi dijawab bukan kelompok semu, itu kelompok sosial yang terorganisir. Kan ada trainernya. Nah, sudah hampir tepat, cuma masih kurang kena gitu, masih kurang pas saja jawabannya. Nah, itu sudah bagus tadi. Nah, jadi yang di Kalibosi itu termasuk kelompok semu. Ya, walaupun ada trainernya di sana, tapi orang-orang berkumpul kebanyakan itu untuk olahraga bareng. Tidak ada struktur yang terbentuk di sana. Tidak ada seperti yang di mall, ada jelas gitu penjual itu di backup oleh siapa. Tidak seperti saat upacara ada kepala sekolah, ada kemudian guru-guru. Tidak seperti organisasi kedaerahan yang ada strukturnya. Nah, kalau yang biasa di Kalibosi itu kelompok semua saja, kelompok yang pemerintah buat lapangan untuk masyarakatnya bisa beraktivitas di weekend. Nah, dibuatkan, nah semua masyarakat berkumpul di sana, seperti itu ya. Iya Pak. Ya, jadi yang berkumpul di Kalibosi setiap minggu itu adalah kelompok semu. Nah, jadi setelah kita belajar tentang apa tadi? Tentang kelompok sosial. Nah, jadi kelompok sosial itu bagaimana tadi contohnya kelompok sosial yang seperti contoh di awal? Kelompok kerumunan Pak, massa, publik. Nah, ya, jadi kelompok sosial itu adalah masyarakat yang berkumpul dalam satu apa? Satu tempat, betul, satu tujuan yang sama. Ya, jadi kelompok terbentuk
karena ada tujuan yang Sama. dan banyak tujuan-tujuan yang ada di masyarakat, sehingga kelompok sosial itu banyak di lingkungan kita. Seperti itu. Ya Pak. Nah, sekarang tugas kalian untuk pekan depan, silakan membuat clipping berdasarkan tema yang sudah Bapak kasihkan tadi ke 4 kelompok, masing-masing kelompok. Iya, Masih Pak. ingat kan? Iya Pak. Ya, jadi ini papernya saya terima. Kemudian kalian harus membuat clipping minimal 10 lembar. Ya, Iya Pak. buat clipping kalian harus kerja sama, tidak boleh satu-satu saja yang kerja. Yang tidak kerja kalian tandai namanya. Iya Pak. Oke, paham? Maaf Pak. Oke, sekian pertemuan kita. Ditulis dulu tugasnya, tugas clipping. Iya Pak. Oke, sudah? Iya Pak. Tulis ya. Oke. Saya harap di pertemuan depan tugasnya sudah selesai dan pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar. Sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.